الصالحات نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan juga semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut, nikmat kesehatan, nikmat kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan waktu kita untuk sesuatu hal yang bisa menambah beratnya timbangan amalan kita, untuk menyambut hari alladzi la yanfa'u fihi malu wala banun, hari di mana yang tidak bermanfaat nanti harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah pada hari itu dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berat timbangan amalannya dan kitab amalannya diberikan oleh Allah dengan tangan kanannya, bukan dengan tangan kirinya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah dan kaum muslimat sekalian, insyaallah pada malam hari ini dalam udara yang lumayan bagus, alhamdulillah tidak hujan, kita duduk di salah satu masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melanjutkan kajian kita mengenai as-sirah an-nabawiyah, perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kelahiran Rasulullah, juga berkaitan tentang hadis-hadis yang masyhur yang lemah yang ada kaitannya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam hari ini kita membahas pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai radha'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hikmatu radha'atihi fil badiyah wa mustardi'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Berbicara kita pada malam hari ini insyaallah tentang bab persusuan Nabi, kemudian hikmah kenapa Nabi dikirim untuk disusui di daerah badiyah atau pedalaman badui, dan juga siapa wanita-wanita yang mereka pernah menjadi murdi'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perempuan-perempuan yang pernah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pembahasan ini pula insyaallah kita akan mengetahui apakah ibunda atau ibu-ibu persusuan Nabi tersebut mereka seluruhnya masuk Islam atau mereka tidak masuk Islam. Insyaallah kita akan bahas di malam hari ini. Kaum muslimin, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Apabila ada yang bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikirim untuk disusui di daerah pedalaman badui atau di daerah badiyah, desa yang sangat jauh dari perkotaan, dari Makkah? Maka ini adalah yang pertama, ini adalah sebuah adat dan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, khususnya orang-orang Quraisy, dan lebih khusus lagi orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas di masyarakat Quraisy. Biasa dan adat mereka mengirimkan anak-anak mereka untuk dipersusui, dirawat, dibesarkan di daerah al-badiyah atau pedalaman badui. Yang kedua, tentu adat dan kebiasaan ini memiliki hikmah. Ada faedah atau hikmah tersembunyi di dalamnya. Maka ana kutipkan begitu banyak perkataan para ulama yang intinya tidak saling bertentangan, semuanya saling menguatkan. Ana ambil contohnya dari kitab Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Masadiril Asliyah yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqallah Ahmad, kitab sirah yang dipelajari di Universitas Madinah, di mana penulisnya Syekh Mahdi Rizqallah Ahmad, beliau menyebutkan di sini di dalam kitabnya halaman 123 tentang hikmatur radha'ah fil badiyah. Apa hikmah
Apa alasan kenapa orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy yang memiliki ekonomi menengah ke atas, mengirimkan anak-anak mereka untuk disusui atau dirawat di daerah Badui atau daerah pedalaman? Dalam konteks ini ada satu kabilah yang sangat terkenal. Apabila masa paceklik, mereka hampir seluruh wanita-wanita kabilah ini ditemani oleh suami-suami mereka keluar untuk datang ke kota Makkah, keluar dari desa mereka dan pergi ke kota Makkah untuk mencari anak-anak yang akan disusui. Kabilah ini dan suku ini bernama Banu Sa'ad bin Bakar, Bani Sa'ad bin Bakar. Karena itu wanita-wanitanya dijuluki dengan Sa'diyah, artinya perempuan-perempuan yang berasal dari suku Bani Sa'ad bin Bakar. Karena itu perempuannya disebut Sa'diyah, kalau laki-lakinya As-Sa'di. Karena itu ada dari mereka sekarang ini di abad 19 akhir awal abad 20 ulama yang memiliki tafsir dari suku ini yang kita kenal dengan nama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Karena beliau laki-laki, kalau perempuan jadi As-Sa'diyah. Maka nanti kita kenal salah satu perempuan yang akan menyusui Nabi bernama Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah, atau di Indonesia lebih kita kenal dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah. Disebutkan oleh beliau di sini ada 4 alasan, bapak-bapak sekalian dan jamaah ibu-ibu sekalian, kenapa orang Arab, terutama orang-orang kota, termasuk di dalamnya orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Makkah, mengirimkan anak mereka untuk disusui dalam jangka waktu paling cepat 2 tahun, menengah 4 sampai 6 tahun, dan paling lama 10 tahun dipersusui di daerah pedalaman. 4 alasan inilah yang menjadi sebab kenapa orang-orang Arab tega mereka dalam tanda kutip mengirimkan anak mereka yang masih bayi sampai umur, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, seperti Rasulullah. Antara umur ini nanti Rasulullah dikembalikan kepada ibundanya Aminah oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan ada yang lebih dari itu, maksimalnya sampai 10 tahun, paling cepat 2 tahun. Apa alasan mereka? Ada 4. Beliau menyebutkan, wa kanat 'adatul hadari minal Arab an yastardi'u abna'ahum fil badu. Di antara kebiasaan masyarakat perkotaan yang hidup di tengah kota, dari orang-orang Arab yang hidup di tengah daerah perkotaan, mengirimkan anak-anak mereka untuk disusui di daerah pedalaman Badui. Yang pertama di antara alasannya, kata Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad, yang pertama ib'adan bihim anil amradil mudun. Yang pertama untuk menjauhkan mereka dari berbagai macam penyakit yang biasanya tersebar di daerah perkotaan, terutama di Makkah. Kita tahu Makkah di musim haji didatangi oleh seluruh bangsa Arab dari berbagai tempat di Jazirah Arab. Maka ini tidak bagus untuk perkembangan kesehatan seorang bayi. Maka mereka dikirim ke daerah pedalaman, di daerah jauh dari perkotaan yang kita sebut dengan daerah Badui, untuk mereka dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang biasanya tersebar di daerah perkotaan. Penyebab yang kedua, kata Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad, wa raghbatan fi taqwiyati ajsamihim. Yang kedua, agar mereka tumbuh sebagai anak yang kuat secara fisik dan mental. Anak-anak kota itu biasa tidak pernah berlatih untuk hidup mandiri, hidup kuat, hidup fisiknya tidak jadi. Karena selalu berada di buayan dan gendongan orang tuanya, neneknya, kakeknya, bibinya, tantenya, omnya, pamannya, sepupunya dan seterusnya. Tapi orang-orang yang hidup di desa dilatih untuk mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat, baik itu secara fisik dan juga psikisnya, jiwanya. Yang ketiga, tarbiyatan lahum 'ala al-i'timad 'ala an-nafsi munzu as-sighar. Ternyata tidak bukan hanya orang-orang zaman sekarang yang ingin anaknya untuk mandiri dimasukkan ke dalam pesantren. Kita lihat mayoritas pesantren-pesantren ini bukan dari orang pedalaman, kebanyakan dari orang-orang kota. Apalagi umumnya kalau kita cek satu persatu, umumnya
yang memasukkan anak ke pesantren adalah orang-orang yang terlalu sibuk di dalam bekerja dengan harapan anaknya mendapatkan ilmu dan ada nilai yang mereka inginkan, dan itulah yang dituju oleh orang-orang Arab agar tumbuh kemandirian anaknya menjadi pribadi yang mandiri, bisa hidup mandiri, tidak selalu bersandar kepada orang tuanya, tidak harus selalu berada dalam bimbingan, arahan dan juga pegangan orang tuanya atau neneknya atau kakeknya, agar dia bisa mandiri semenjak kecil. Sehingga kita tahu Nabi SAW memang Allah siapkan semenjak kecil beliau sudah berpisah dari orang tuanya, sehingga beliau menjadi pribadi yang sangat mandiri, sangat kokoh, sangat kuat. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Ikhwah fillah azakumullah, ba'idan an tadlilul ummahat wal jaddad wa baqiyatil aqarib. Dan mereka supaya jauh dari kemanjaan yang diberikan oleh orang tua, oleh neneknya, oleh datuknya, oleh kakeknya, atau oleh kerabat yang lainnya, agar mereka bisa hidup mandiri. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling utama, bapak-bapak sekalian. Anak kalau tanya kepada antum, sekarang kita semua di sini di Jawa, sekarang kalau kita ingin belajar, anak kita belajar bahasa Arab yang halus, yang kromo, kita kirim kemana? Ke kota? Tidak. Di mana kita cari bahasa yang halus? Di daerah yang masih pedesaan, bahasanya masih halus. Orang tua masih memakai bahasa Jawa yang kromo dan yang halus, yang baik. Nah, begitu pula orang Arab. Ternyata bahasa Arab yang di daerah perkotaan sudah banyak terkontaminasi. Maka dengan dikirimnya anak-anak itu untuk disusui di daerah Badui, mereka tumbuh menjadi orang-orang yang besar dengan fasahatul lisan, kefasihan berbahasa Arab yang luar biasa. Dan yang perlu dicatat, Banu Sa'ad bin Bakar, kabilah Bani Sa'ad bin Bakar, suku dari Halimah As-Sa'diyah, merupakan salah satu termasuk kabilah atau suku yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Inilah yang menyebabkan Nabi SAW dalam satu hadis dan athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suhaili dalam kitabnya Raudul Anf, Rasulullah pernah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar begitu kagum melihat kefasihan Nabi dalam berbicara. Maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma ra'aitu ahadan afsahu mink." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih berbicara Arab melainkan dirimu. Aku lihat orang yang paling fasih berbahasa Arab, wahai Rasulullah. Maka Nabi memberikan tahu alasannya. Beliau mengatakan, "Wa ma yamna'uni ya Abu Bakar wa ana min Quraisy wa usturdi'tu fi Bani Sa'ad ibn Bakar." Apa yang menghalangiku untuk hal seperti itu? Sesungguhnya aku dari orang Quraisy. Berarti dari sini kita tahu bahasa Quraisy termasuk bahasa yang tinggi. Bahasa Arabnya masih bahasa yang bagus. Karena Nabi mengatakan, bagaimana aku tidak bagus bahasa Arab? Aku berasal dari orang yang suku Quraisy. Yang kedua penyebabnya, wa usturdi'tu fi Bani Sa'ad bin Bakar. Dan aku juga dulu pernah disusui di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, yaitu sukunya Halimah As-Sa'diyah yang terkenal dengan ketinggian sastra bahasa Arab mereka. Maka 4 alasan inilah yang menyebabkan orang Arab yang tinggal di perkotaan, terutama orang Quraisy di Mekah, mengirimkan anak-anak mereka untuk disusui di daerah pedalaman Badui. Yang pertama, penyebabnya apa Bapak sekalian? Untuk menjauhkan anak-anak tersebut dari penyakit yang biasanya menyebar di daerah perkotaan, wabah yang biasanya menyebar di daerah perkotaan. Yang kedua, untuk menguatkan fisik mereka, karena udara di daerah pedalaman, termasuk kita di daerah pedesaan, itu masih jauh lebih bersih, masih steril daripada udara di perkotaan. Yang ketiga, untuk melatih kemandirian mereka agar tumbuh menjadi anak yang mandiri semenjak kecil. Yang keempat, agar mereka tumbuh menjadi orang yang memiliki bahasa Arab yang fasih. Lisan mereka sangat fasih berbicara berbahasa Arab. Inilah yang dilihat oleh Abu Bakar pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, ikhwah fillah azakumullah, beranjak kepada pembahasan yang kedua. Setelah kita tahu apa hikmah orang Arab mengirimkan anak-anak mereka
di daerah pedalaman Badui. Dan berapa lama mereka biasa menyusui anak mereka? Tadi udah Anda sebutkan beberapa perkataan para ulama bahwasannya mereka dikirim paling cepat 2 tahun, paling lama 10 tahun, dan standar yang umum di tengah mereka antara 4 sampai 6 tahun. Dan itulah masa yang dirasakan oleh Nabi di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, desanya Halimah dan kaumnya Halimah Sa'diyah. Karena Nabi dipulangkan oleh Halimah ketika umur beliau melewati 4 tahun, sudah masuk 5 tahun. Di awal 5 tahun, setelah lewat 4 tahun, itulah waktu di mana Nabi dikembalikan oleh Halimah As-Sa'diyah kepada ibundanya Aminah bintu Wahab. Kemudian beranjak kepada pembahasan yang kedua. Bapak-bapak yang mulia Allah dan ibu-ibu jamaah sekalian, lalu siapa perempuan-perempuan yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terjadi khilaf di antara para ulama tentang siapa dan juga berapa wanita yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian kita ambil kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Tabaqat ini kitab sejarah milik Imam namanya Muhammad Ibnu Sa'ad. Ini beliau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Imam Muhammad Ibnu Sa'ad atau Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat menyebutkan bahwasannya ada 3 wanita selain ibunda Rasulullah. Berarti kalau kita gabungkan sama ibunya, ada 4 wanita yang disepakati oleh para ulama yang pernah menyusui Rasulullah. Anda ulangi lagi, bahwasannya ada 4 perempuan atau wanita yang pernah menyusui Rasulullah dalam hidup beliau. Yang pertama adalah ibunya, dan 3 wanita yang lain bukan ibunya. Kita sebutkan dulu ibu beliau. Maka Imam Ibnu Sa'ad mengatakan bahwasannya selain dari 3 wanita yang bukan ibunda beliau dulu wanita pertama yang menyusui Rasulullah SAW. Berapa lama beliau disusui oleh ibunya? Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak perkataan para ulama tentang berapa lama Aminah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ambil kemudian kesepakatan dari para ulama bahwasannya Aminah ibunda Rasulullah SAW menyusui Rasulullah kurang dari 10 hari. Perbedaan pendapatnya ada 3. Yang pertama, Aminah menyusui Rasulullah putranya 3 hari. Yang kedua 7 hari. Yang ketiga 9 hari. Berarti dalam bahasa yang lebih ringkas, Anda katakan seperti perkataan pertama, Nabi disusui oleh ibunya mau 3 hari, mau 7 hari, mau 9 hari, intinya kurang dari 10 hari. Supaya kita tidak salah dan menggabungkan semua pendapat. Kecuali kalau kita ingin merincikan kepada orang, cukup kita katakan Aminah menyusui putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu cuma kurang dari 10 hari. Mau 7 hari, mau 9 hari, mau berapa hari? 3 hari. Apa penyebabnya? Penyebabnya sekarang antum mengatakan, ya Allah begitu cepatnya Aminah menyusui putranya Rasulullah. Maka para ulama menyebutkan penyebabnya. Sebagian ahli sejarah Islam atau penulis-penulis sirah Nabi menyebutkan ada 2 atau 3 penyebab kenapa Aminah begitu cepat menyusui putranya hanya hitungan hari saja. Yang pertama, karena Aminah termasuk satu dari sekian wanita yang mengalami sebuah peristiwa atau keadaan yang berbeda dengan ibu-ibu yang lain, yaitu air susu atau ASI beliau itu tidak lancar setelah melahirkan, sehingga Nabi tidak merasa kenyang apabila menyusu dari beliau, dan beliau sadari itu, sehingga beliau membutuhkan perempuan lain yang menjadi ibu persusuan Nabi. Jadi penyebab pertamanya adalah karena Aminah termasuk dari sedikit wanita. Karena umumnya wanita, ibu-ibu siapapun sudah berkeluarga tahu, begitu seorang istri melahirkan anaknya, pasti ASI-nya akan lancar, ASI-nya akan keluar. Tetapi Aminah, pendapat pertama para ulama, bukan termasuk wanita yang seperti itu. ASI beliau tidak lancar, sehingga beliau kasihan kepada putranya. Beliau mencarikan wanita lain untuk menyusui Rasul.
Penyebab yang kedua berbeda dengan penyebab pertama. Karena adat masyarakat Arab, khususnya orang Quraisy seperti itu. Nggak boleh lama-lama disusui oleh ibunya. Adat. Yang kedua itu adat. Sekali lagi ikhwafillah, kita mau bilang kejam, kita mau bilang apa, ini adat. Dan adat umumnya sebelum datangnya agama, adat itu muhakkamah, menjadi sebuah hukum di sebuah masyarakat. Ya terserah mau cocok sama agama apa enggak. Begitu agama belum datang, adat itulah yang berlaku di masyarakat. Nah, adat mereka katanya tidak lama atau tidak boleh seorang ibu lama-lama menyusui anaknya. Ini rahasia kenapa Nabi hanya disusui kurang dari 10 hari oleh ibundanya Aminah. Penyebab yang ketiga, dan ini terjadi pada anak-anak tertentu, dan ini mungkin terjadi pada Rasulullah SAW, bahwasanya beliau tidak mudah kenyang dalam menyusu. Maka setelah menyusu dari ibunya, butuh beliau ASI yang lebih banyak dari perempuan yang lain, sehingga ketika beliau disusui oleh ibunya, beliau juga disusui oleh perempuan yang lain. Nah, ini beberapa pendapat ahli sejarah mengapa Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi, menyusui Nabi hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Berapa hari, Bapak sekalian? Supaya tidak salah kita menyebutnya kurang dari 10 hari, baik itu 3 hari, 7 hari atau 9 hari. Kemudian setelah itu kita tahu Ibnu Sa'ad mengatakan adapun 3 wanita yang disepakati oleh para ulama yang pernah menyusui Rasul SAW, sehingga mereka berjumlah 4 orang yang disepakati pernah menyusui Rasul. Selain ibunya ada 3 wanita yang lain. Imam Ibnu Sa'ad menyebut wanita 3 tersebut, yang pertama adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, budak dari paman beliau Abu Lahab. Yang kedua adalah Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah, atau yang kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Dan perempuan yang terakhir juga dari kabilah Bani Sa'ad, bernama Khawlah bintu Munzir As-Sa'diyah. Inilah 3 wanita yang diklaim oleh para ulama dan disepakati oleh mereka pernah menyusui Rasulullah SAW selain ibundanya. Jadi Anda ulangi lagi, para ulama sepakat bahwasanya Nabi pernah disusui oleh 4 orang wanita. Yang pertama ibundanya, kemudian 3 orang lain selain ibundanya. Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat menyebutkan 3 perempuan yang lain tersebut. Yang pertama adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, ya. Yang kedua adalah Halimah As-Sa'diyah. Yang ketiga adalah Khawlah bintu Munzir As-Sa'diyah. Dua-duanya dari kabilah yang sama, yaitu Bani Sa'ad bin Bakar juga. Nah, cuma bedanya Halimah yang paling lama menyusui Nabi. Khawlah ini hanya pernah menyusui Rasulullah 1 hari ketika dititipkan oleh Halimah kepada beliau. Maka karena 1 hari dan Nabi dari pagi sampai mungkin malam dititipkan oleh Halimah, maka dia resmi menjadi ibu persusuan Rasul. Kenapa? Karena di dalam Islam seorang anak bisa menjadi resmi menjadi anak persusuan, seorang ibu bisa menjadi ibu persusuan, dan anak serta putra putri ibu tersebut menjadi saudara persusuan bagi sang bayi itu. Syaratnya dalam Islam ada 2, yaitu apabila seorang anak itu sempat meminum ASI seorang perempuan itu selama 5 kali sampai kenyang. Mau 5 kali itu 1 hari, mau 5 kali itu 1 malam, mau 5 kali itu 2 jam. Ternyata haus, minum lagi sampai kenyang, istirahat lagi, minum lagi sampai kenyang. Selama itu 5 kali, maka dia resmi menjadi mahram bagi ibu tersebut, dan putra-putra serta putrinya menjadi saudara dan saudari persusuan bagi anak tersebut. Syarat yang kedua di dalam Islam, seorang anak bisa menjadi anak persusuan dari seorang perempuan, dan seorang perempuan bisa menjadi ibu persusuan bagi seorang anak yang disusui, dengan syarat sang anak belum mencapai usia 2 tahun. Ini kesepakatan para ulama. Banyak perbedaan, tapi ana ringkaskan kurang lebih seperti itu supaya kita lebih mudah memahaminya. Nah, karena sebab itu ikhwah fillah azakumullah, mari kita bahas satu persatu wanita-wanita yang pernah menyusui Nabi. Kita mulai dari Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah
menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu dengan Rasulullah disebabkan karena beliau ini adalah sahaya atau budak dari paman Nabi, salah seorang paman Nabi yang kita kenal dengan sebutan Abu Lahab, yang bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Catat baik-baik bapak-bapak sekalian, Nabi memiliki 9 orang paman. Nabi memiliki paling sedikit 9 orang paman. Artinya Abdul Muttalib paling sedikit memiliki 10 orang putra bersama ayah Nabi. Tetapi yang dikenal oleh kaum muslimin dari paman-paman Nabi, baik itu Pak D-nya dan Pak L-nya, hanya 4 orang saja. Anda sebutkan dulu nama paman-paman dan putra-putra Abdul Muttalib. Antum tulis secara urut nama-nama putra-putra Abdul Muttalib supaya kita bisa mengenal putra-putra dari Abdul Muttalib, paman-paman Nabi. Yang pertama adalah Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nama yang pertama paman Nabi yang paling tua, Pak D beliau namanya Al-Harith. Beliau bertemu dengan Nabi tetapi meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Karenanya tidak ada bahkan kalaupun ada sangat jarang kaum muslimin menyebut namanya. Kita tidak mengenal beliau. Kenapa penyebabnya? Karena beliau meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Yang kedua, putra Abdul Muttalib dan juga paman Nabi yang kedua, Anda sebutkan sesuai dengan umur, adalah namanya Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ingat, ini bukan Zubair bin Awam. Kalau Zubair bin Awam keponakannya Zubair bin Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Zubair bin Abdul Muttalib ibundanya itu paman Nabi, berarti adiknya Harith dan Zubair itu namanya Safiyah. Iya, jadi Safiyah itu saudari dari Zubair bin Abdul Muttalib. Yang ketiga, paman Nabi yang paling kita kenal siapa? Abu Talib. Secara umum Abu Talib, nama asli beliau adalah Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Nama asli beliau Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Dipanggil Abu Talib karena putra tertuanya bernama Talib. Sebagaimana kita memanggil ada orang ini dipanggil dengan nama panggilan Abu Muhammad atau Abu Isa, Abu Maryam karena anak paling besarnya Isa atau Maryam. Nah, dia namanya Abu Talib karena dia punya 4 orang anak laki-laki, 2 perempuan. Tulis. Antum tulis yang bawa catatan. Anak Abu Talib itu ada 4 laki-laki, 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Yang laki-laki yang paling besar namanya Talib. Talib ini bapak-bapak sekalian, karena dia adalah orang yang semenjak kecil, dia beda umur sama Rasulullah mungkin hanya beberapa tahun. Dia lebih tua dari Nabi. Karenanya dia karena Nabi hidup 15 tahun tinggal bersama dia di rumah dia. Karena Nabi dirawat oleh pamannya dan istri pamannya yang ana pernah sebutkan sangat mencintai Nabi. Jarang orang Islam yang mengenal jasanya. Padahal ketika beliau meninggal, Nabi pun menangis, meneteskan air mata. Dan jarang yang tahu dari kita, istri dari Abu Talib, ibunda dari Ali bin Abi Talib, Ja'far, beliau adalah seorang muslimah, namanya Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad al-Hashimiyah. Itu ibundanya Ali bin Abi Talib, istri dari Abu Talib. Beliau hidup di rumah Fatimah bintu Asad dan suaminya Abu Talib, paman Rasulullah, 15 tahun. Sehingga Talib sangat dekat dengan Nabi. Karenanya ketika beliau dipaksa untuk memerangi Rasul dalam perang Badar, Talib bersama adiknya Aqil yang belum masuk Islam ketika itu dari putra-putra Abu Talib, mereka berdua dipaksa untuk keluar bersama paman mereka, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka bertiga dari keluarga Nabi, keluar kalian, kata Abu Jahal, ikut perang bersama kami. Kalian kan masih dalam keadaan berada dalam agama kami, perangi. Keponakan wahai Abbas, perangi saudara sepupumu wahai Aqil dan wahai Talib. Maka Aqil kemudian pada akhirnya di perang Badar ditawan oleh kaum muslimin, Abbas ditawan oleh kaum muslimin, tetapi yang aneh adalah Talib. Para ulama mengatakan Talib saking tidak maunya untuk berperang melawan Nabi sampai dia hilang, tidak ada yang tahu kemana perginya. Tidak ada dalam 70 orang korban orang-orang Quraisy yang terbunuh, tidak ada dalam 70 orang Quraisy yang tertawan oleh umat Islam,
dan dia tidak ada dari beberapa ratus orang sisa orang Quraisy yang pulang ke Mekah, gak ada. Seperti ditelan bumi. Kisah Talib bin Abi Talib itu berakhir setelah perang Badar. Banyak riwayat menyebutkan dia mungkin langsung menghilang begitu pertempuran mulai, dia lari dan tidak mau memerangi Nabi SAW. Ini bentuk kecintaan Talib kepada Rasulullah SAW, karena bagaimanapun dia melihat Nabi bagikan saudara sendiri. Putra kedua Abu Talib setelah Talib adalah siapa? Ja'far. Ja'far bin Abi Talib, orang yang paling mirip sama Rasulullah. Di antara orang yang paling mirip sama Rasulullah, kalau kita ditanya siapa? Bapak-bapak sekalian, ada 4 orang dari keluarga Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah. 3 orang anak pamannya, sepupunya. 1 orang adalah keturunan beliau, cucunya. Siapa orang yang paling mirip? Anak ambil sebut nama pertama dari yang paling jauh, yang mungkin kemiripannya 75-80%. Siapa? Adalah Abu Sufyan ibnul Harith. Abu Sufyan putranya Harith. Harith yang mana nih? Harith yang mana bapak-bapak sekalian? Harith yang mana? Harith yang putra pertamanya Abdul Muttalib. Dia punya anak namanya Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan pemimpin Makkah yang memimpin perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq. Bukan. Namanya sama, tetapi dia putra dari Al-Harith dan dia cucu dari Abdul Muttalib. Jadi dia sepupu Nabi. Namanya Abu Sufyan ibn Harith. Ini orang yang pertama kali, yang pertama mirip dengan Rasulullah. Anda sebut dari yang paling jauh. Yang kedua, yang sudah kemiripannya 80 ke atas, itu putra paman beliau yang kedua. Namanya Qasam ibnul Abbas. Qasam pakai koki ya. Qasam. Qasa pakai sat ts. Ko ts. Kemudian am. Qasam. Qasam. Jadi dalam bahasa Arabnya pakai qaf sa mim. Qasam bin Abbas. Berarti kalau dia Qasam bin Abbas, apaknya Abdullah bin Abbas, Ustaz? Kakaknya. Dia adalah abang dari Abdullah bin Abbas. Dia adalah adik dari Al-Fadl bin Abbas. Karena Abbas punya anak yang paling tua namanya Fadl. Nah ini adiknya, tapi Fadl juga punya adik yang lain yang terkenal di umat Islam, yang bernama, yang sering kita sebut dalam kitab-kitab hadis dan kita sebut hadis, Ibnu Abbas katanya. Seolah-olah Ibnu Abbas itu cuma satu putranya Abbas, Abdullah saja, padahal ternyata putranya Abbas banyak. Salah satunya yang mirip dengan Nabi bernama Qasam bin Abbas. Kemudian yang kemiripannya sekarang mendekati hampir 85-90% itu adalah Ja'far bin Abi Talib. Dan dia adalah anak kandung dan kakak dan emas dari Ali bin Abi Talib. Dia adalah adik dari Talib bin Abi Talib, putra dari Abu Talib dan istrinya Fatimah bintu Asad. Sementara manusia yang paling mirip hampir 90% kebar identiknya dan kemiripannya dengan Nabi adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib ibnu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mirip dengan Rasulullah adalah cucu beliau, Hasan bin Ali bin Abi Talib, putra dari Fatimah. Sampai salah seorang sahabat ketika Nabi SAW saat itu Hasan berumur 8 atau 9 tahun pernah datang kepada Nabi di saat Nabi berkhutbah di atas mimbar, kemudian beliau mengangkat Hasan bin Ali. Seorang sahabat mengatakan sambil memperhatikan, "Ra'aitu Rasulullah wa ra'aitu Al-Hasan bin Ali, fama ra'aitu ahadan ashbaha min Rasulillah min Al-Hasan bin Ali." Aku pernah melihat Rasulullah, aku pernah melihat wajahnya Hasan bin Ali. Begitu dia tumbuh besar, aku tidak melihat orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah daripada cucunya Hasan bin Ali. Nah ini orang yang paling mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian putra yang ketiga dari Abu Talib adalah siapa? Namanya Aqil. Aqil bin Abu Talib. Aqil bin Abi Talib. Jadi Talib, kemudian Ja'far, kemudian Aqil, dan yang terakhir anak laki-laki dari Abu Talib adalah Ali bin Abi Talib yang kita kenal radhiyallahu anhu. Adapun yang perempuan adalah yang pertama namanya Fakhitah. Dia lebih dikenal dengan kunyahnya atau panggilannya Ummu Hani bintu Abi Talib. Ummu Hani ini kata kunci yang perlu kita ingat.
Kalau kita ditanya oleh orang, siapa perempuan yang pernah menolak Rasulullah ketika dipinang? Jawabannya perempuan ini. Ana ulangi lagi. Siapa wanita yang berani menolak pinangan Rasulullah? Jawabannya Ummu Hani bintu Abi Thalib, yang nama aslinya Fakhitah. Fakhitah bintu Abi Thalib dipanggil dengan Ummu Hani karena putranya bernama Hani. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW mendatangi Ummu Hani karena suaminya sudah tiada, ada yang mengatakan sudah meninggal. Maka Nabi SAW ingin melamar Ummu Hani. Beliau mengatakan, jangan wahai Rasulullah, aku tidak mau menjadi istri yang mengecewakanmu karena aku lebih sibuk dengan anak-anak, dan aku tidak mau menjadi ibu yang melalaikan anak-anakmu dengan aku memperhatikanmu. Maka Nabi memahami hal itu sambil tersenyum. Beliau mengatakan, ma ra'aitun nisa arham min ba'liha wa auladiha min nisa'i Quraisy. Aku tidak melihat perempuan-perempuan yang lebih perhatian kepada suaminya, lebih penyayang kepada anaknya dari wanita-wanita Quraisy. Karena beliau menerima penolakan yang sangat halus dari Ummu Hani. Artinya beliau tahu Nabi menikahi beliau itu bukan karena kecantikannya, bukan karena, tapi beliau karena dua sebab. Pertama, ingin menyambung silaturahim, karena bagaimanapun Nabi merasa berhutang budi dengan ayah beliau yaitu Abu Thalib, yang beliau telah tumbuh di pendidikan Abu Thalib selama kurang lebih sampai 15 tahun di rumahnya, dan 42 tahun totalnya Abu Thalib menjaga, membela, merawat dan juga menjaga Rasulullah SAW sampai dia meninggal dunia. Karenanya begitu melihat salah satu putrinya Ummu Hani belum menikah ketika itu dan anak-anaknya banyak, Nabi ingin menyambung silaturahim dengan merawat Ummu Hani dan anak-anaknya. Tetapi Ummu Hani takut untuk tidak bisa menyenangkan Rasulullah, dan juga takut beliau kurang perhatiannya kepada anak-anaknya. Nah, ini perempuan yang satu-satunya yang berani menolak Rasulullah SAW. Dan orang-orang Orientalis atau orang-orang Barat banyak mengatakan sebenarnya wanita pertama yang pernah, ini bukan dalam versi umat Islam ya, sejarah-sejarah para ahli sejarah Islam seperti Ibnu Jarir Tabari, Imam Ibnu Katsir, Muhammad Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad tadi, nggak ada menyebutkan riwayat ini. Ini datang dari Orientalis Barat. Tapi Anda sampaikan kepada antum supaya kalau dengar hal ini antum katakan ini berita dari Orientalis Barat. Mereka mengatakan Nabi itu sebenarnya punya cinta terpendam semenjak remaja kepada Ummu Hani. Cuma beliau ini malu menyampaikan kepada pamannya. Kenapa? Karena mereka sudah tinggal serumah. Jadi seolah-olah seperti saudara. Tapi Nabi sebenarnya suka sama Ummu Hani, kata mereka. Sehingga begitu Fathu Makkah tidak ada lagi hal yang menghalangi hal itu, maka Nabi mengungkapkan cinta dulu yang terpendam kepada Ummu Hani. Sekali lagi, antum kalau dengar riwayat seperti ini berasal dari siapa? Para Orientalis kafir. Sementara di dalam riwayat-riwayat umat Islam, lamaran Rasulullah itu hak, hadis sahih menceritakan Nabi melamar Ummu Hani dan beliau ditolak oleh Ummu Hani. Tetapi penyebabnya tadi yang Anda katakan dua. Yang pertama apa? Karena Nabi ingin membalas jasanya kepada siapa? Abu Thalib. Yang kedua, ingin menyambung silaturahim dengan Ummu Hani. Bagaimanapun Ummu Hani adalah sepupunya, masih kerabatnya. Apalagi kondisinya di sekarang tidak memiliki suami dan memiliki anak-anak yang banyak, maka beliau ingin meringankan beban Ummu Hani dengan menjadi ummahatil mukminin. Dia akan terus mendapatkan nafkah untuk kehidupannya. Tetapi Ummu Hani menolak itu semua. Nah, kemudian yang terakhir, putri dari Abu Thalib atau putri yang keduanya bernama Jumanah. Jumanah binti Abi Thalib. Inilah putra-putri Abu Thalib. Nah, ini paman Nabi yang keberapa? Yang ketiga. Paman Nabi yang keempat adalah Abu Lahab. Yang bernama asli tadi siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian paman Nabi yang kelima bernama Dirar. Dirar ini sekandung sama Abbas bin Abdul Muttalib. Dia adalah kakaknya Abbas. Dia ibunya sama Abbas. Sementara Al-Haris sendiri, Abu Lahab sendiri, maksudnya ibunya Abdul Muttalib, kakek Nabi, seperti pembesar-pembesar Arab pada umumnya ketika itu menikah dengan 6 wanita. Bapak sekalian,
Beliau memiliki 16 orang putra dan putri, 6 putri dan 10 anak laki-laki. Itu didapat dari berapa? Dari berapa wanita? 6 wanita. Maka Al-Harith dari satu ibu, kemudian Abu Lahab dari satu ibu, kemudian Dirar bersama Abbas, Hamzah bersama Safiyah. Nah, wanita yang lainnya atau laki-laki yang lainnya bersama yang lainnya karena sebut itu dari satu ibu, yaitu neneknya Rasulullah, ayahnya Abdullah, ayahnya Abu Talib, ayahnya Az-Zubair, ibunya Az-Zubair namanya adalah Fatimah bintu Asad Fatimah bintu Amr ibnu A'id Al-Makhzumiyah. Jadi nama neneknya Nabi adalah Fatimah bintu Amr bin A'id Al-Makhzumiyah. Nah, kemudian paman Rasulullah SAW yang keberapa? Setelah Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abu Lahab, Dirar yang kelima. Yang keenam namanya Al-Muqawwam. Yang keenam namanya Muqawwam. Muqawwam. Yang ketujuh namanya Gaidak. Pakai ghain dan terakhirnya qaf. Gaidak. Ya, ini yang ke-7. Yang ke-8 ada yang menyebut namanya Hajal atau Abdul Ka'bah. Ini yang ke-7, ke-8. Hajal atau Abdul Ka'bah. Sudah? Yang ke-7 apa ke-8? Sekarang yang ke-berapa? Ke-9. Kemudian ada yang mengatakan Hajal ini, Gaidak ini satu orang. Hajal atau Abdul Ka'bah atau Gaidak ini satu orang. Sehingga kalau anak Abdul Muttalib yang laki 10, ini baru ke-7. Ana ulangi lagi. Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib, kemudian Abu Lahab, Dirar, kemudian Al-Muqawwam. Nah, yang ke-7 ini 3 orang tadi yang disebutkan katanya untuk satu orang. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Dia dijuluki Gaidak, juga dijuluki Hajal. Hajal. H-A-J-A-L. Hajal. Atau dijuluki Gaidak karena kedermawanannya. Nama aslinya Abdul Ka'bah. Yang ke-8 antum tebak sendiri. Kalau nggak tahu antum keterlaluan. Yang ke-8 putranya Abdul Muttalib. Yang ke-8 pamannya nanti. Ini putranya. Kan 10 kata. Ini kita sebut putranya baru paman Nabi. Paman Nabi baru 7. Ini sekarang putranya Abdul Muttalib yang ke-8. Siapa? Abdullah ayah Nabi. Itu secara urutan itu. Jadi ayah Nabi itu yang ke-8. Yang ke-9 antum pasti tahu. Abbas. Yang ke-10 Hamzah. Inilah 10 anak Abdul Muttalib atau 9 paman Nabi. Jadi siapa yang mengulang 9 paman Nabi? Yang pertama Al-Harith, Zubair, Abu Talib, Abu Lahab, Dirar, Muqawwam, Gaidak, Hajal atau Abdul Ka'bah. Kemudian Abdullah, Abbas, Hamzah. Inilah seluruh putra Abdul Muttalib atau 9 paman Nabi. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 9 paman Nabi atau 10 putra Abdul Muttalib yang dikenal oleh umat Islam hanya 4 pamannya dan 5 anak Abdul Muttalib. Siapa yang kita kenal? Hanya yang pertama Abu Talib, orang yang banyak berjasa menjaga merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir. Yang kedua Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yang ketiga Abbas bin Abdul Muttalib karena beliau adalah salah satu paman Nabi yang dekat dengan Nabi. Yang keempat dan yang terakhir yang keempat yang dikenal oleh umat Islam adalah Hamzah. Adapun putra Abdul Muttalib yang kelima yang dikenal siapa? Pasti ayahnya Nabi yang selalu disebut-sebut oleh kaum muslimin, Abdullah. Jadi kalau putra Abdul Muttalib hanya 5 yang dikenal. Abu Talib, Abu Lahab, Abdullah, Abbas dan Hamzah. Kalau pamannya ada 4. Pertanyaan anak sekarang kepada bapak-bapak.
Kenapa hanya 4 itu dari paman Nabi yang sering kita kenal? Kenapa? Jawabannya gampang. Karena hanya 4 orang itulah dari 9 paman Nabi yang bertemu dengan masa kenabian Nabi. Jadi begitu Islam datang, Rasulullah bawa 5 yang lain sudah meninggal dunia. Siapa yang sudah meninggal dunia? Al-Haris Az-Zubair. Kemudian siapa? Dirar, Muqawwam, dan siapa tadi? Hajal, Abdul Ka'bah atau Gaidak. Mereka 5 orang ini sudah meninggal. Yang bertemu dengan masa kenabian ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, membawa ajaran Islam, hanya 4 orang ini. Dan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan dari 4 orang paman beliau ini, kemudian aslama minhum rajulan, hanya 2 yang masuk Islam, yaitu Abbas dan Hamzah atau Hamzah dan Abbas yang masuk Islam. Wa kafara minhum atau mata minhuma 'alal kufri rajulan. Adapun 2 yang lainnya meninggal di atas kesyirikan dan kekafiran. Siapa? Abu Talib dan Abu Lahab. Wallahu a'lam bissawab. Sebagian ulama mengatakan ada kaitan erat antara penyebab kenapa 2 orang ini tidak dapat hidayah dari Allah. Ada yang tahu kira-kira apa penyebab? Kita ingat bahwasanya Hamzah artinya singa, Abbas artinya singa. Orang Arab menamakan singa dengan nama yang banyak. Usamah, Qatadah, Laith, kemudian Ikrimah, Damdam, Harith. Itu semuanya nama singa semua. Termasuk di dalamnya Hamzah, Abbas, nama singa. Artinya singa. Nah, sementara nama dari 2 orang yang tidak masuk Islam dari paman Nabi, yaitu Abu Talib dan Abu Lahab. Kita lihat nama aslinya. Abu Talib namanya siapa? Abdu Manaf. Dan Manaf itu salah satu dari patung di antara 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah yang disembah oleh orang Quraisy. Yang kedua, Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Dan kita tahu Uzza salah satu patung yang paling terkenal dari 5 patung di seluruh Jazirah Arab yang diagungkan oleh bangsa Arab. Siapa 5 patung ini? Apa 5 atau 4 patung? Salah satu dari 4 patung yang disembah dan sangat diagungkan oleh bangsa Arab di Jazirah Arab. Apa itu? Yang pertama Hubal, yang memimpin 360 patung di sekitar Ka'bah yang dihancurkan oleh Nabi ketika Fathu Makkah. Sambil membaca firman Allah, Nabi menyuruh para sahabat menghancurkan patung-patung yang ada, dan beliau sendiri yang menghancurkan imam dan pemimpin dari patung yang ada di Ka'bah, yaitu Hubal, dengan tangan beliau sendiri. Ada yang mengatakan dengan tongkat dan ada yang mengatakan dengan pedangnya. Beliau kemudian mendorong Hubal sampai kemudian jatuh dari atas Ka'bah dan berkeping-keping hancur, sambil membaca firman Allah, Kul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, sesungguhnya kebatilan pasti akan hancur. Nah, patung yang kedua yang diagungkan oleh bangsa Arab dan disembah oleh mereka selain Hubal apa? Adalah Lata. Lata itu adanya di Taif, 70 km dari kota Makkah. Sementara yang ketiga adalah Uzza. Uzza ini patung yang paling diagungkan oleh bangsa Arab, terutamanya orang Quraisy, karena letaknya berada di Wadi Nakhlah, kurang lebih 7 mil atau 10 kilo dari kota Makkah. Sekarang masuk wilayah Makkah. Jadi dia tidak langsung di dekat Ka'bah, tapi dia di daerah namanya Wadi Nakhlah, lembah kurma yang sekarang masuk dalam teritorial kota Makkah. Wadi Nakhlah dulu wilayah sendiri, kurang lebih 7 mil atau 10 kilo dari kota Makkah. Dan yang terakhir, patung yang diagungkan oleh bangsa Arab adalah Manat. Manat itu terdapat di jalan antara Makkah Madinah, dekat dengan Madinah, kurang lebih tidak kurang dari 80 kilo dari kota Madinah. Karenanya Aus dan Khazraj, kabilah yang tinggal di Madinah atau Yathrib sebelum mereka Islam, mereka orang yang paling mengagungkan Manat. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin karena nama mereka berdua yang merupakan Abdu Manaf, hambanya Manaf, Abdul Uzza, hambanya Uzza, ada unsur kesyirikan pada nama mereka. Allah tidak suka, dan Allah berfirman, Innallah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak suka untuk makhluk menyekutukan Allah dalam sesembahan, menyembahnya dengan suatu apapun, dan Allah akan menerima dosa selain syirik. Dari nama ini pun, ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, maka yang beriman 2, yang tidak beriman 2. Nah,
kembali kepada pembahasan setelah kita mengetahui siapa paman-paman Nabi dan kenapa mereka terkenal di umat Islam dan kenapa siapa yang masuk Islam dan siapa yang tidak masuk Islam. Jadi dari total 9 paman Nabi, berapa orang yang masuk Islam? Hanya 2 orang. Siapa mereka? Hamzah, yang kita kenal dalam Islam dengan sebutan Asadullah, singanya Allah. Hamzah, Asadullah, Hamzah, singanya Allah. Karena Hamzah sendiri artinya singa. Kemudian dia membela Islam, maka disebut Hamzah Asadullah. Hamzah, singanya Allah. Dan dia kemudian ketika terbunuh di perang Uhud, mulai saat itu beliau dijuluki dengan sebutan Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada, karena beliau yang paling parah kondisinya ketika dimutilasi dari atas kepalanya sampai bawah, jari-jarinya hilang semua oleh orang-orang Quraisy. Terburai ususnya, keluar isi dalamnya, tercungkil matanya, terputus telinga dan hidungnya. Kemudian pemandangan ini dan tangan-tangannya, jari-jarinya Hamzah hilang, baik tangan dan kakinya, dimutilasi total oleh mereka orang-orang Quraisy. Ini yang membuat Nabi SAW begitu sakit, dan beliau mengatakan, demi Allah, la umatsilanna bihim kama fa'alu bi Hamzah. Demi Allah, aku akan membalas apa yang mereka lakukan ketika mereka memutilasi pamanku Hamzah. Aku akan melakukan yang sama. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai', bukan urusan kamu wahai Muhammad Allah menyiksa mereka atau tidak menyiksa mereka. Jadi turun larangan dari Allah, jangan lakukan hal yang semisal. Karena Nabi setelah itu melarang para sahabatnya dalam semua jihad untuk memutilasi musuh-musuhnya. Adapun kenapa 4 orang itu terkenal, yang lain tidak dikenal, penyebab tadi sudah jelas. Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa? Karena hanya 4 orang itu, yaitu Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah dan Abbas yang bertemu dengan masa kenabian dan kerasulan, artinya bertemu dengan masa Islam. Kemudian yang 5, kenapa tidak bertemu? Mereka meninggal ketika Rasulullah diutus oleh Allah. Karenanya jarang umat Islam yang tahu siapa Al-Haris Az-Zubair, kemudian Dirar, kemudian Muqawwam, dan juga Hajal Abdul Ka'bah atau Qaidak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ikhwah fillah azakumullah kepada perempuan pertama yang menyusui Nabi. Beliau adalah Thuwaibah Al-Aslamiyah, yang merupakan budak dari pamannya yang bernama Abu Lahab. Berapa lama Thuwaibah Al-Aslamiyah menyusui Nabi? Di sini ada khilaf para ulama. Perkataan pertama menyebutkan bahwasan Thuwaibah Al-Aslamiyah menyusui Nabi SAW hanya beberapa hari. Ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tarikhnya, bahwasannya anna Thuwaibah arda'at Nabi SAW ayyaman. Hanya beberapa hari saja Thuwaibah menyusui Nabi. Berapa harinya dirinci oleh sebagian ulama yang lain, yaitu tidak sampai melewati 14 hari atau 2 minggu. Ini pendapat pertama. Jadi beberapa hari, bisa 7, bisa 9, bisa 10, bisa 11, 12, 13, 14, tapi tidak melebihi 14 hari. Beberapa hari tidak melebihi 14 hari, artinya tidak melewati 2 minggu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Thuwaibah menyusui Nabi 4 bulan sampai datangnya Halimah As-Sa'diyah mengambil beliau. Jadi dari pertama dilahirkan sampai umur Nabi 4 bulan baru diambil oleh Halimah As-Sa'diyah. Thuwaibah selama itu menyusui Nabi. Karena kalau dari keterangan yang kedua ini berarti kita tahu benar, di antara 3 penyebab Aminah cepat menyusui putranya, Ana lebih cenderung kepada penyebab yang pertama dan kedua, yaitu bahwasannya di antara kebiasaan dan adat masyarakat Quraisy, perempuan atau seorang ibu tidak boleh lama-lama menyusui anaknya, harus orang lain yang menyusui. Yang kedua, bisa jadi karena air ASI dari Aminah tidak lancar, sehingga beliau mencari perempuan yang lain menyusui, dan ditemuilah siapa? Thuwaibah Al-Aslamiyah. Jadi pendapat yang kedua mengatakan beliau disusui oleh Thuwaibah selama berapa bulan? 4 bulan paling maksimal, sampai datangnya kemudian Halimah As-Sa'diyah mengambil Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Dan
catatan penting lainnya, selain Halimah menyusui Nabi, Halimah juga selain Thuwaibah pernah menyusui Nabi, Thuwaibah juga pernah menyusui 2 orang dari keluarga Nabi. Yang pertama, setahun sebelumnya pernah menyusui paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dari situ kita tahu Hamzah itu bukan hanya pamannya tetapi saudara sepersusuannya. Karena mereka sama-sama disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi sebelum Nabi, Thuwaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena beda umur antara Hamzah dan Rasul berapa tahun? Hanya 2 tahun. Hamzah lebih tua 2 tahun dari Nabi. Ini yang menjadi penyebab, Anda jelaskan di mana-mana kalau Anda jelaskan bab ini, kenapa Hamzah itu yang paling marah, yang paling cemburu, yang paling tersinggung ketika dia mendengar Nabi diganggu oleh orang lain. Karena dia itu saudara sepersusuan Nabi. Orang dengan saudaranya pasti lebih dekat. Yang kedua, dia sahabat Nabi seumuran, teman mainnya. Dia tahu karakter Nabi ini dari kecil. Orang seperti Muhammad gak pantas disakiti. Maka dia marah kalau ada yang menyakiti Rasul. Karena dia kenal Nabi semenjak kecil. Yang ketiga, dia adalah pamannya. Seorang paman, dimanapun seorang seorang om, pasti dia akan melindungi keponakannya. Ini yang menyebabkan kenapa Abu Jahal sampai dipukul tengah kepalanya dengan busur panah ketika Hamzah mendengar laporan Abu Jahal mencaci maki Rasulullah di dekat Ka'bah. Dan ini merupakan sebab utama masuk Islamnya Hamzah pada awalnya. Ini penyebabnya, karena Nabi punya 3 kedekatan dengan Hamzah. Apa kedekatan? Yang pertama, sebagai paman. Jelas kalau dari nasab sebagai paman. Hubungan yang kedua tidak kuat, tidak kalah kuat dari hubungan nasab. Sebagai paman, beliau adalah saudara sepersusuan karena mereka disusui oleh perempuan yang sama, Thuwaibah al-Aslamiyah. Yang ketiga, hubungannya Rasulullah dengan Hamzah, sahabatnya, karena orang umur beda 1-2 tahun itu akan tumbuh berkembang dan bermain bersama, apalagi mereka sama-sama di sebuah lingkungan keluarga Bani Hashim. Maka mereka biasa bermain. Nah, apa dalil yang menyebutkan bahwasannya Thuwaibah adalah perempuan pertama yang menyusui Nabi? Adalah perkataan Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari dalam Tarikh At-Tabarinya. Beliau Imam At-Tabari berkata, "Awwalu man arda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thuwaibah bilabadin ibnin laha yuqalu lahu Masruh ayyaman." Orang perempuan pertama yang menyusui Nabi selain ibundanya adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, di mana beliau menyusui Nabi dengan ASI milik putranya. Berarti ketika itu Thuwaibah juga sedang menyusui putranya. Siapa nama putranya? Masruh. Dan dia juga menjadi saudara persusuan Nabi. Jadi persusuan Nabi dari Thuwaibah ini ada 3 orang. Yang pertama adalah Masruh, putra dari Thuwaibah. Yang kedua adalah Hamzah. Dan setelah Nabi nanti, setahun setelah Nabi, Thuwaibah menyusui lagi orang dari keluarga Nabi. Siapa? Yang orang ini nanti terkenal sebagai sahabat, tapi jarang orang yang tahu dia itu adalah sepupu Nabi. Dia adalah Abu Salamah. Abu Salamah itu suami awal dari Ummu Salamah yang nanti akan jadi istri Nabi. Siapa nama aslinya? Nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Bapaknya namanya Abdul Asad. Dan dia dari kabilah Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal. Nah, hubungan saudaranya sama Nabi di mana? Ternyata ibu dari Abu Salamah ini namanya Barrah. Dan Barrah ini putrinya Abdul Muttalib. Dan dia bibit Nabi. Maka wajar Barrah ketika mendengar saudaranya Abu Lahab punya seorang budak yang bisa menyusui putranya, dia pun bawa putranya siapa? Abu Salamah untuk disusui oleh Thuwaibah. Maka Thuwaibah kemudian pernah menyusui 2 orang dari kerabat Nabi. Yang pertama Hamzah paman Nabi, yang kedua Abu Salamah sepupu beliau. Karena Abu Salamah walaupun bapaknya sukunya beda sama Nabi, Nabi dari Bani Hashim, Abu Salamah dari Bani Makhzum. Ketua suku Bani Makhzum adalah Abu Jahal, sementara ketua suku Bani Hashim adalah kakek Nabi Abdul Muttalib, tetapi ibunya adalah
bibi Nabi, namanya Barrah bintu Abdul Muttalib. Nah, karena itu dalam sebuah perkataannya Imam Tawari mengatakan, dan Thuwaibah menyusui Rasulullah dengan ASI milik putranya yang bernama Masruh selama beberapa hari. Yang tadi kita katakan, yaitu antara 7 sampai 14 hari, tidak melewati 14 hari. Qablaan taqduma Halimah, dan itu terjadi sampai sebelum datangnya Halimah As-Sa'diyah. Wa kanat qad arda'at qablahu Hamzah, dan beliau mengatakan, dan Thuwaibah sebelumnya telah menyusui Hamzah paman beliau. Wa ba'dahu wa arda'at ba'dahu Aba Salamah Abdul Asad Al-Makhzumi, dan setelahnya beliau Thuwaibah menyusui Abu Salamah. Sekarang Anda kasih 2 dalil dari 2 kisah yang menguatkan. Antum bisa pulang cari dua kisah ini dalam 2 hadis yang sahih, menunjukkan bahwasanya Hamzah adalah saudara sepersusuan Nabi dan diakui oleh beliau, dan Abu Salamah saudara sepersusuan Nabi dan diakui oleh beliau. Bagaimana peristiwanya? Peristiwa pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, termasuk Imam Bukhari dalam beberapa riwayat yang lain, dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Fathu Makkah, dalil ini membuktikan Nabi itu mengakui beliau adalah saudara sepersusuannya Hamzah. Pertanyaan anak kepada jamaah sekalian, kalau seandainya Hamzah belum disusui oleh Thuwaibah, bolehkah Nabi menikah dengan putri Hamzah? Bapak-bapak diem nih, gimana sih? Nikahin sepupu hukumnya apa bapak-bapak? Boleh lah, jangan diem. Besok atau kalau tanya masa bingung. Anda mau tanya, Hamzah itu apanya Nabi? Pamannya. Kalau putri beliau, berarti sepupu Nabi. Boleh nggak Nabi menikah? Nah, kisahnya suatu hari setelah Fathu Makkah, Nabi pernah didatangi oleh keluarganya, kerabatnya, termasuk di dalamnya Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, dan ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib yang mengajak Rasulullah bicara. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak tertarik lagi menikah dengan wanita Quraisy? Maka beliau mengatakan sambil bercanda, karena Ali berbicara seperti itu, beliau mengatakan, hal indaka syai'? Berikan aku Ali, ada perempuan yang kau tawarkan untuk aku nikahi dari orang Quraisy? Maka beliau mengatakan, Umamah bintu Hamzah ya Rasulullah. Wa fi riwayah bint tazawwaj binti Hamzah binta Hamzah ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak menikahi Umamah bintu Hamzah? Kenapa engkau tidak menikahi Umamah putrinya Hamzah? Dalam riwayat lain tidak disebutkan namanya, tapi hanya disebutkan sandinya. Kenapa engkau tidak menikahi putri paman kita Hamzah? Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang tegas, qala innaha la tahillu li. Putri Hamzah, Umamah itu tidak halal untuk aku nikahi. Kenapa? Apa penyebabnya? Beliau kemudian memberikan sebuah gambaran keyakinan kepada kita bahwasanya wajib kita percaya perempuan pertama yang menyusui Nabi itu Thuwaibah. Kenapa? Nabi sendiri yang ngomong, arda'atni ana wa abuha Thuwaibah. Aku dan ayah dia dulu disusui oleh perempuan yang sama, yaitu Thuwaibah. Dalam riwayat Muslim beliau mengatakan, hiya ibnatu akhi minar radha'ah. Tidak halal Umamah putri pamanku Hamzah, karena ayahnya adalah saudaraku dari sepersusuan. Maksudnya Hamzah itu saudara sepersusuanku walaupun dia pamanku. Sementara Nabi mengatakan, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Akan menjadi mahram sebab dari hubungan nasab, sebagaimana pula akan menjadi mahram sebab hubungan persusuan sebagaimana dari hubungan nasab atau garis keturunan. Jadi hubungan persusuan membuat orang punya hubungan mahram, tidak boleh dinikahi, sebagaimana orang tidak boleh dinikahi karena nasab atau garis keturunan. Maka dari hadis ini jelas kita ambil 2 kesimpulan yang sangat jelas. Yang pertama, bahwasanya Thuwaibah telah menyusui Rasulullah dan Hamzah. Yang kedua, dari sini kita tahu bahwasannya walaupun perempuan itu sepupu kita, tapi kalau ayahnya, yaitu paman kita, dulu pernah disusui oleh perempuan yang sama dengan kita, maka putrinya sudah tidak halal lagi untuk kita nikahi. Jelas Bapak-bapak sekalian? Nah ini dalil pertama bahwasanya Nabi mengakui Hamzah itu adalah saudara sepersusuan beliau dari Thuwaibah.
Sementara dalil yang kedua lebih hebat lagi, kisahnya lebih menarik lagi. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah kedua ini. Ini terjadi juga sama dalam peristiwa Fathu Makkah kalau tidak salah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim juga, dan hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh, ingat, yang meriwayatkannya Bapak-bapak sekalian, Zainab bintu Abi Salamah. Berarti yang meriwayatkan hadis ini siapa? Putri dari adik persusuan Nabi yang juga sepupunya. Karena kita tahu Thuwaibah setelah menyusui Hamzah, menyusui Nabi, setelah Nabi menyusui siapa? Abu Salamah. Nah, Abu Salamah itu ketika menikah dengan istrinya, siapa nama istrinya? Yang kemudian menjadi istri Nabi, siapa namanya? Ummu Salamah. Nama aslinya Bapak sekalian? Ya Allah. Nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Nama Ummu Salamah itu Hindun. Makanya anak pernah bercanda dengan santri. Anak katakan, ikhwah sekalian, adakah istri Nabi yang bernama Hindun? Oh, enggak ada Ustaz. Hindun itu yang membunuh Hamzah, istrinya Abu Sufyan, ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah membelah dadanya Hamzah. Nah, ini karena kita tidak mau membaca sirah-sirah Nabi. Kita hanya tahu nama panggilannya Ummu Salamah, nama aslinya Hindun. Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Dipanggil beliau sehari-harinya sampai di semua hadis, di semua kisah, di semua buku-buku sejarah dengan Ummu Salamah, karena beliau dari pernikahannya dapat 4 orang anak, 2 perempuan 2 laki. Dicatat, anak tertuanya bernama siapa? Salamah. Karena itu beliau dipanggil Ummu Salamah dan Abu Salamah. Kita tahu tadi Abu Salamah namanya siapa? Abu Salamah siapa namanya? Abdullah, Pak. Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Istrinya Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Dari perkawinan mereka ini lahir 4 orang. Yang pertama namanya siapa tadi? Salamah. Karena itu dia dipanggil Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kalau namanya Muhammad, Abu Muhammad, Ummu Muhammad. Yang kedua, anaknya bernama Zainab yang meriwayatkan hadis. Zainab bintu Abi Salamah. Yang ketiga namanya, ingat-ingat Pak, ini tokoh kita dari hadis ini, namanya Durrah bin Abi Salamah. D H U R R 2 O H. Durrah. Durrah itu sama artinya dengan lu'lu', permata, intan. Intan mutiara itu dalam bahasa Arab disebut lu'lu' atau durrah. Iya, wal marjan. Ya, lu'lu' wal marjannya, Magelang. Nah, kemudian yang terakhir, anak ini punya kisah. Antum kalau ngajarkan putra putri antum makan, adab makan, sebabnya anak ini. Putra keempat dan putra paling kecil, Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ketika Nabi datang ke rumah ibunya, Ummu Salamah menyediakan makan untuk Nabi. Karena dia masih kecil, umurnya kurang dari 4 tahun. Biasa anak umur 4 tahun, apa yang dia lakukan, Pak? Kalau lihat makanan, tangan kiri kanan kemana-mana. Bisa jadi kiri megang, tangan megang. Makan gak baca bismillah. Ngambil yang depan, yang belakang juga diambil. Yang depan, yang jauh juga diambil sama dia. Karena itu Nabi mengajarkan adab makan yang sangat terkenal. Ketika Nabi mengatakan dengan sangat santun dan sangat penuh penyayang, Nabi mengatakan apa? Kepada Umar bin Abi Salamah, karena umurnya kurang dari 4 tahun, beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai anakku, samillah, bacalah bismillah dulu kalau makan." Yang kedua, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Karena Umar makan seperti anak-anak kita, makan kiri kanan megang. Yang terakhir, anak-anak kita biasanya kalau masih kecil apa yang dilakukan? Makan itu kadang lompat-lompati piring. Maka Nabi mengajarkan wakul mimma yalik, makan dulu yang di depanmu, baru makan yang jauh-jauh. Jangan main ambil semua, jangan. Ini 3 adab yang diajarkan Nabi kepada anak kecil. Yang pertama apa? Disuruh ucapkan bismillah. Yang kedua, makan pakai tangan kanan. Yang ketiga, makan dulu yang di dekat, baru minta yang di jauh. Jangan main ambil semua. Nah, ini terjadi pada Umar bin Abi Salamah. Jadi putra Abu Salamah dan Ummu Salamah ada 4. Sekali lagi, yang pertama Salamah, yang kedua Zainab yang meriwayatkan hadis yang akan kita bacakan ini, yang ketiga tokoh dalam hadis ini Durrah bintu Abi Salamah, yang keempat
Umar bin Abi Salamah sebab keluarnya hadis yang masyhur tentang bagaimana kita mengajar anak kecil untuk makan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Zainab bintu Abi Salamah bercerita tentang adiknya. Siapa adiknya? Yang perempuan? Durrah. Iya. Kisahnya begini, ikhwafillah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qalat Zainab binti Abi Salamah qalat anna umma Habibata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Zainab bintu Abi Salamah meriwayatkan bahwasanya pernah suatu saat istri Nabi yang lain bernama Ummu Habibah. Sekali lagi, kalau Ummu Salamah namanya Hindun, Ummu Habibah itu siapa namanya? Ya Allah, bapak-bapak nih. Apa wajib ini Pak Anton atau Pak Mono nyiapkan kitab Rohikul Maktum, Pak Mono? Kayaknya perlu di masjid ada maktabah, salah satunya buku yang harus ada selain kitab tauhid, tafsir, ini kitab sirah kayaknya. Ya, supaya kita tahu istri Nabi. Ummu Habibah nama aslinya Ramlah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah suatu hari pernah berkata kepada Nabi, "Qultu ya Rasulullah." Beliau pernah berkata kepada Nabi suatu hari di saat Nabi menaklukkan kota Makkah setelah Fathu Makkah, "Wahai Rasulullah, ankih ukhti binta Abi Sufyan." Wali Muslim Izzah atau Azzah bintu Abi Sufyan. Ternyata Ummu Habibah ketika itu karena baru saja datang dari Habasyah dan baru saja kembali ke Madinah, bisa jadi beliau tidak tahu hukum tentang wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, bahwasanya tidak boleh di dalam Islam untuk mengumpulkan dua orang saudari dalam satu pernikahan yang sah. Haram hukumnya. Kita menikahi adiknya, setelah itu kita nikahi mbaknya, atau kita nikahi kakaknya, setelah itu kita nikahi adiknya, padahal kakaknya masih suami istri kita yang sah. Gak boleh dalam Islam. Tetapi syariat sebelum kita illa ma qad salaf, kecuali syariat sebelum Islam boleh. Contoh Nabi yang menggabungkan adik kakak dan semua putranya dari mereka. Siapa? Atau mayoritas putranya itu dari mereka. Berdua adik kakak. Siapa Nabi? Nabi Yakub yang berjuluk Israel. Beliau menikah dengan dua adik kakak. Siapa? Istri pertamanya bernama Liyah atau Layah. Liyah atau Layah. Liyah atau Layah ini kemudian melahirkan 6 orang putra. Salah satunya Yahuda yang menjadi cikal bakal nenek moyangnya orang-orang Yahudi. Jadi Bani Israel, ibu mereka yang pertama bernama Liyah. Sementara dua terakhir Bani Israel, dua putra terakhir Yakub yang bernama Yusuf dan Benyamin atau Benyamin bahasa kita, atau Bunyamin bahasa kita. Yusuf dan Benjamin itu adalah dua anak terakhir dari Nabi Yakub dan dua orang terakhir dari 12 keturunan Bani Israel. Ibu mereka siapa? Dua orang ini, Yusuf dan Benyamin ini. Ibunya Rahel dan dia adalah adik kandung dari Liyah. Sementara istri ketiga Nabi siapa? Yakub, budaknya Liyah. Dan istri keempat Nabi Yakub, budaknya Rahel. Jadi istrinya Nabi yang resmi Nabi Yakub ada dua, tetapi dua yang lain adalah budak yang dimerdekakan lalu dinikahi oleh siapa? Nabi Yakub. Nah, dari mereka inilah lahir Bani Israel. Jadi boleh mengumpulkan dua saudari dalam pernikahan yang sah. Bahkan mereka tinggal di rumah yang berdekatan waktu nabi-nabi sebelum syariat Rasulullah. Nah, begitu datang syariat Rasulullah, Islam datang mengharamkan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi dalam waktu tertentu, yaitu menggabungkan dua orang saudari dalam satu pernikahan yang sah. Nggak boleh. Nah, ini sekarang Ummu Habibah diutus oleh ayahnya Abu Sufyan karena dia sangat merasa terhormat karena Nabi tidak membalas dendam kepada Abu Sufyan. Nabi tidak menghinakan Abu Sufyan. Nabi di antara akhlak beliau menghormati pemimpin dari sebuah kaum atau suku walaupun sudah dikalahkan. Nabi bisa menghinakan Abu Sufyan. Nabi tidak melakukan itu. Bahkan Nabi memuliakan Abu Sufyan dengan pasukannya. Begitu masuk kota Makkah, Nabi berteriak ke penduduk Makkah, "Man dakhala darahu fahuwa amin,
wa man dhahaba ilal Ka'bah fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Orang kalau ingin keamanan, kata Nabi, pergilah ke 3 tempat. Pergi ke dalam rumahnya, tutup rumahnya, kami tidak akan membunuh, mengganggunya, kata Nabi. Selama dia masuk ke rumahnya, pasukanku tidak akan mengganggunya. Siapa yang pergi berlindung di bawah Ka'bah, dia akan dilindungi, tidak akan dibunuh, kata Rasulullah. Dan yang terakhir, barang siapa yang masuk dan berlindung ke rumahnya pemimpin Mekah, Abu Sufyan, maka dia aman. Ucapan ini begitu sangat berpengaruh di hati Abu Sufyan. Dia melihat Rasulullah ini orang yang sangat menghargai orang lain. Karenanya begitu beliau masuk Islam, beliau ingin dekat sama Nabi. Tidak puas putrinya Ummu Habibah sudah jadi istri Nabi. Beliau waktu itu punya anak gadis yang paling cantik di Mekah. Gadis yang paling cantik di Mekah. Dia anak kepala suku, terawat, dan dia masih muda, umur antara 17, ada riwayat lain mengatakan sampai 21 tahun, gak lebih dari itu. Izzah atau Azzah bintu Abi Sufyan, adik dari Ummu Habibah. Maka beliau menawarkan, wahai Rasulullah, apakah engkau mau menikahi saudariku Azzah atau Izzah bintu Abi Sufyan? Maka Nabi mengatakan, innaha la tahillu li. Adikmu itu tidak halal bagiku. Ada 2 pelajaran dari perkataan Nabi ini. Yang pertama, ini bantahan kepada siapapun orang kafir yang mengatakan Nabi ini dengan syahwatnya menikahi Nabi, perempuan. Demi Allah, kalau beliau syahwat menikahi perempuan, enggak akan nikah dengan Ummu Salamah yang 4 anak. Dan yang akan antum ketawa itu, Nabi menikahi Saudah. Antum tahu Saudah itu ketika dinikahi oleh Nabi berapa umurnya? Hampir 60 tahun. Pertanyaan adalah, untuk apa antum nikahi perempuan 60 tahun? Bukan hanya untuk hubungan biologis Nabi menikahi mereka, tapi untuk memuliakan mereka. Karena suaminya sudah meninggal, mereka tetap dalam keimanannya, sudah tidak punya siapa-siapa. Kalau hanya syahwat saja, maka Nabi akan berkata kepada Ummu Habibah, oh Ummu Habibah, baik kalau itu aku lakukan, bilang sama ayahmu Abu Sufyan, aku akan menikahi Azzah atau Izzah, putrinya. Beliau dengan tegas mengatakan, innaha la tahillu li. Ini itu tidak halal untukku. Dia untuk saat ini tidak halal aku nikahi. Kenapa? Karena engkau sudah jadi istriku. Ayat Al-Quran mengatakan, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan kalian menggabungkan 2 saudari dalam satu pernikahan enggak boleh. Maka protes Ummu Habibah, enggak terima. Jamaah sekalian, ikhwah sekalian, walakinna sami'na annaka turid an tankiha binta Abi Salamah, wa fi riwayah Durrata binta Abi Salamah. Tapi kami dengar kabar desas-desus kamu ingin menikahin Dirrah bintu Abi Salamah, yang itu adalah putri dari istrimu wahai Nabi, putri dari Ummu Salamah. Maka Nabi mengangkat suaranya lebih tegas dan lebih keras lagi. Nabi berkata kepada Ummu Habibah, qala law lam takun hiya rabibati fi hijri. Kalau dia bukanlah rabibahku. Rabibah dalam bahasa Arab adalah anak bawaan istri, yang istri kita itu sudah kita campuri. Maka anaknya kalau tumbuh gadis pun haram untuk kita, karena ibunya sudah menjadi istri kita. Kita sudah gauli ibunya. Nah, perempuan yang anak istri yang perempuan yang tumbuh di dalam rumah kita, dan itu bawaan istri, dalam bahasa Arab disebut rabibah, dan dia sudah menjadi mahram bagi kita dengan kita sudah menggauli ibunya. Maka beliau mengatakan, kalau dia bukan rabibahku, artinya seorang gadis yang telah dibawa oleh ibunya ke dalam rumahku dan ibunya menjadi istriku, mahallat li, tetap saja dia tidak boleh. Artinya, kalaupun aku belum menikah dengan ibunya Ummu Salamah, tetap Durrah binti Abi Salamah itu tidak halal untuk. Kenapa? Beliau lalu menyebutkan sebabnya. Arda'atni ana wa abuha Thuwaibata. Karena aku dulu bersama ayahnya yaitu Abu Salamah disusui oleh perempuan yang sama yaitu Thuwaibah.
Maka dari hadis ini dua ini kita tahu tanpa wajib kita ingkari, wajib kita imani bahwasanya Nabi sudah disusui oleh perempuan pertama selain ibunya, Thuwaibah, dengan dua dalil yang sahih ini. Dan beliau telah disusui bersama dua orang lain dari keluarganya. Yang pertama yaitu Hamzah, yang kedua yaitu Abu Salamah. Nah ini ikhwafillah perempuan yang pertama. Perempuan yang kedua ini lebih panjang daripada ini kajiannya. Langsung Anda sebut keislaman beliau ya sebagai penutup kajian. Insyaallah pertemuan yang akan datang lebih detail lagi tentang Thuwaibah, tentang Halimah, dan kisah yang sangat luar biasa bagaimana beliau lalu memilih Rasulullah untuk disusui. Kisahnya sangat menyentuh hati dan di situ kita akan dapat pelajaran besar. Tapi khusus untuk Thuwaibah, pembahasan terakhirnya, apakah Nabi tetap mengingat Thuwaibah? Ini yang pertama. Yang kedua sebagai penutup kajian kita, apakah beliau masuk Islam apa tidak? Nah, Ana beranjak kepada yang pertama tadi. Bagaimana sikap Nabi kepada Thuwaibah setelah beliau dewasa? Ingat, beliau hanya disusui paling lama berapa bulan? Tidak setahun. Paling lama 4 bulan. Nah, apa sikap Nabi kepada Thuwaibah? Ternyata riwayat banyak menyebutkan, di antaranya apa yang dituliskan dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Abu Bakar Ibnul Jauzi, seorang ulama abad ke-6 Hijriyah. Beliau memiliki kitab tentang sejarah Nabi juga. Beliau memberikan komentar tentang bagaimana Nabi membalas Thuwaibah, ibu persusuannya ini. Kapan beliau membalas? Beliau miskin. Ketika tinggal sama Abu Talib miskin. Sebelum menikah dengan Khadijah miskin Rasulullah. Beliau hanya hidup untuk membantu pamannya Abu Talib, bekerja menggembala kambing selama 17 tahun Nabi SAW, dan biayanya diserahkan kepada pamannya Abu Talib untuk menopang kehidupan Abu Talib. Tetapi begitu beliau menikah dengan Khadijah, satu-satunya dalam sejarah disebutkan perempuan yang kaya, yang menyaingi seluruh pedagang laki-laki di kota Makkah. Dan tidak ada riwayat manapun yang menyebutkan ada perempuan yang lebih kaya daripada Khadijah di Makkah. Jadi beliau miliarder benar, jutawan wati. Kalau laki jutawan, ini jutawan wati, karena beliau perempuan. Nah, ketika beliau sudah menikah dengan Khadijah, akhwat sekalian dan jamaah sekalian, apa yang beliau lakukan? Disinilah Nabi mengajarkan kita untuk tidak pernah melupakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan yang perlu antum catat, catat baik-baik. Ini antum akan temukan puluhan dalam peristiwa sirah nabawiyah. Di antara akhlak yang paling menonjol Nabi yang wajib untuk kita tempelkan dalam hati kita adalah beliau orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang. Dan beliau orang paling cepat melupakan kejahatan orang. Ini Rasulullah. Buka peristiwa-peristiwa, puluhan peristiwa kita temukan Nabi orang yang paling cepat memaafkan orang yang paling jahat kepadanya. Dan beliau orang yang paling tidak bisa melupakan siapapun yang pernah berbuat baik kepadanya. Ana contohkan antum satu orang yang pernah berbuat baik sama Nabi, Nabi ingat terus orang ini. Siapa? Namanya adalah Al-Mut'im ibnu Adi. Mut'im ibnu Adi ini satu-satunya tokoh Quraisy yang berani menjamin Nabi untuk masuk lagi ke kota Makkah, boleh hidup kembali di kota Makkah. Dulu ceritanya Pak, zaman masih bersuku-suku. Kalau antum sudah lari dari suku antum, minta perlindungan suku lain, dihitung sebagai apa? Desertir, pengkhianat. Hukumannya diusir dari kaumnya. Dan Nabi pernah melakukan itu. Kapan? Ketika beliau meninggalkan kota Makkah dengan meminta perlindungan orang-orang Taif. Orang Quraisy mendengar ini adalah sebuah pengkhianatan dari Muhammad. Dia ingin meminta perlindungan orang lain. Ya sudah, dia nggak boleh masuk kota Makkah lagi. Ternyata di Taif beliau mendapatkan sikap yang lebih buruk daripada di kota Makkah. Dilempari oleh penduduknya, laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, dan dikejar selama 3 mil, kurang lebih 5 kilo. Nabi Muhammad, Nabi kita, dikejar dengan bebatuan dan dilempari seluruh kujur tubuhnya. Saya
seumur-umur ngisi pengajian paling banter itu, cuman dihadiri orang nggak suka hadir mungkin 2-3 orang. Itu aja kadang-kadang pulang itu, ya Allah sedih banget, masa yang ngaji cuma 2 orang. Gimana kalau seperti ustaz-ustaz yang lain lagi ceramah dihentikan, mungkin lebih down lagi kita. Nabi lebih daripada itu, dikejar seperti maling, seperti penjahat 3 mil, yang kalau 1 mil 1,5 kilo hampir 5 kilometer dengan bebatuan oleh seluruh penduduk kota Taif. Jumlah mereka ratusan, membawa batu melempar Nabi sehingga sekujur tubuh Rasulullah berdarah, terompahnya penuh dengan darah. Allahu Akbar. Sepulang dari itu beliau gak bisa masuk kota Makkah. Minta, pamannya sudah meninggal, Abu Talib, Khadijah sudah meninggal dunia ketika itu. Gak ada orang yang melindungi Nabi. Beliau mencoba minta perlindungan tokoh ini, ditolak. Aku tidak berani wahai Muhammad. Karena waktu itu Abu Jahal begitu dominannya di Mekah, Abu Sufyan begitu dominannya. Beliau minta tokoh yang lain, gak mau. Ada 2 tokoh yang diminta, gak mau. Akhnas ibn Syariq, kemudian yang lain lagi. Akhirnya ketiga beliau bilang sama sahabat dan juga anak angkatnya Zaid bin Harithah, Zaid, coba engkau pergi ke Mut'im bin Adi, bilang Muhammad menginginkan perlindunganmu. Begitu mendengar itu Mut'im mengatakan, di mana Muhammad sekarang? Di luar kota Makkah. Tunggu, aku akan menjemputnya. Tidak pantas orang seperti dia untuk ditolak di kota ini. Maka dia membawa anak-anak dan sukunya, kurang lebih jumlah mereka 15 orang dengan senjata lengkap, dan dia menjemput Nabi di Wadi Nakhlah, kemudian masuk ke kota Makkah dan membiarkan Nabi untuk tawaf di Ka'bah, dijaga oleh dia. Abu Jahal kemudian bertanya, wahai Mut'im, apakah amuttabi'un anta ammuji? Kamu itu orang yang sudah ikut Muhammad masuk ke agamanya, apa cuman orang yang menjamin keselamatannya? Kata dia, bal ana mujir. Aku tidak ikut agamanya, aku hanya melindungi orang ini. Tidak pantas dia ditolak oleh kita. Dia orang baik. Ucapannya ini benar-benar diingat oleh Nabi. Jasa orang ini diingat oleh Nabi. Meninggal orang ini ketika sebelum terjadinya perang Badar. Setelah Nabi hijrah, meninggal Mut'im bin Adi. Begitu Nabi menang dalam perang Badar, 70 orang tawanan Quraisy itu saling diikat oleh kaum muslimin dengan barisan panjang. Nabi kemudian teringat dengan orang ini, Mut'im bin Adi. Beliau sampai mengatakan di hadapan para sahabat, wallahi la in kana Muslim ibnu Adi, la in kana Mut'im ibnu Adi hayyan wa sa'alani fi haula la sallamtuhum ilaihi. Demi Allah, kalau Mut'im bin Adi, orang yang pernah berbuat baik kepadaku itu masih hidup, dia datang kepadaku dan dia mengatakan, Muhammad, aku minta kau lepaskan 70 orang ini tanpa bayaran, tanpa tebusan. Aku akan membebaskan mereka tanpa tebusan. Kenapa? Karena mengingat kebaikan orang ini. Ini Rasulullah, gak bisa lupa sama kebaikan orang. Nah, apa sikap beliau sekarang sama orang yang pernah menyusui beliau? Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, wa kanat Thuwaibatu tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tazawwaja Khadijah fayukrimuha wa tukrimuha Khadijah. Dan disebutkan, kata Imam Ibnul Jauzi, bahwasannya Thuwaibah setelah mengetahui anak persusuannya sudah menikah dengan perempuan yang sangat kaya di kota Makkah, beliau sering untuk datang ke rumah Rasulullah meminta hajat dan kebutuhannya. Kalau kita akan mengatakan, ya minta cukuplah 4-5 kali, kan nyusuinnya cuma 2 minggu. Nabi, bayangkan, menikah dengan Khadijah berapa tahun Pak di Mekah? Nggak tahu juga, Masya Allah. Rasulullah jadi suami berpoligami berapa tahun, poliandri berapa tahun? Nabi dengan 1 istri berapa tahun, dengan banyak istri berapa tahun? Total Nabi menikah berapa tahun? 38 tahun. Beliau menikah, ayo berarti bagi. Bapak-bapak sekarang harus mikir. Berarti kalau anak katakan beliau meninggal di umur 63, berarti kurangi 38 kurangi 63, berapa jadi? Beliau menikah di umur 25. Benar? Benar enggak? Hasilnya 25 benar? Hah? 25 kan?
Umur beliau menikah 25. Nah, menikah dengan Khadijah itu berapa tadi? Umur Rasulullah menikah 38 tahun. Menikah dengan Khadijah artinya beliau hidup poliandri dengan satu istri 25 tahun. Dan beliau hidup berpoligami itu hanya 13 tahun. Maka antum kalau terus mendengungkan poligami mikir sedikit. Artinya tantangannya berat. Antum berarti nggak dalam mengkoreksi sirah Nabi. Beliau 25 tahun hidup dengan satu istri. Dan beliau tidak pernah berbicara istri yang lain dengan Khadijah. Tapi begitu Khadijah sudah meninggal, Allah untuk membuktikan bolehnya syariat ta'addud atau poligami memerintahkan Nabi untuk menikah dengan banyak istri. Agar umat Islam tahu itu boleh. Adapun banyaknya lebih dari 4 itu ada kekhususan yang Allah berikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan begitu Nabi menikah dengan Khadijah selama 25 tahun, apa yang terjadi Bapak-bapak sekalian? Banyak sekali Thuwaibah mendatangi Nabi ke rumah Khadijah. Begitu datang, apa kata Imam Ibnul Jauzi? Fayukrimuha. Nabi memuliakannya, menyambutnya, menyuruh beliau duduk seperti ibu kandungnya. Dan Khadijah pun fatukrimuha Khadijah. Begitu pula Khadijah, istri yang sangat pengertian, beliau memuliakan siapa? Thuwaibah. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dan beliau diberikan kebutuhannya dari sandang dan pangan, pakaian dan makanan diberikan. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal dunia, wa kana Nabi SAW ba'da hijratihi, bahkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, artinya Khadijah sudah meninggal, Nabi hijrah ke Madinah, Thuwaibah tetap di kota Makkah. Nabi tidak pernah melupakan perempuan ini. Subhanallah. Dapat harta rampasan perang, dikirimkan perempuan ini. Kalau beliau dapat kain, dapat apa yang bisa awet, dikirimkan, nyuruh orang pergi ke Makkah. Antum tahu Pak, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, berapa jarak Makkah dan Madinah? 450 km. Beliau tidak lupa sama orang. Bagaimana seandainya Abdullah dan Aminah, ibunda dan ayahanda beliau hidup? Mungkin baktinya akan lebih besar daripada itu. Sementara kita kadang-kadang orang tua jaraknya 1 kilo, bahkan mungkin cuma 5 rumah, datang seminggu sekali. Masya Allah. Kita kirimkan barang pun wallahu alam kapan tahu, nggak tahu. Idul Fitri, Idul Adha saja. Rasul, perempuan ini hanya menyusui beliau paling banter 4 bulan. Riwayat yang paling kuat hanya beberapa hari. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tidak lebih 14 hari. Tapi kebaikan Nabi lebih daripada 30 tahun lebih sama perempuan ini. Terus makanan dikirim, apa yang pakaian yang beliau dapatkan dari rampasan perang dikirimkan untuk siapa? Thuwaibah. Dan kebaikan itu berakhir ketika Nabi pulang dari perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau datang, berita dan kabar dari seorang membawa berita, wahai Rasulullah, telah meninggal ibu persusuanmu, yaitu Thuwaibah. Maka beliau kaget dan beliau mengatakan, wa madza fa'ala ibnuhal Masruh, dan apa yang dilakukan oleh putra beliau, saudara persusuanku, Masruh. Maka orang yang memberi kabar ini mengatakan, mata qablaha ya Rasulullah. Masruh juga sudah meninggal sebelum ibunya. Berarti Thuwaibah meninggal pada tahun ke-7 Hijriah, sepulang Nabi, sesampai Nabi di kota Madinah dari perang Khaybar. Dan Khaybar Madinah jaraknya 70 sampai 90 kilo. Jadi sampainya Nabi dari Khaybar di Madinah, datang orang mengabarkan tentang meninggalnya Thuwaibah. Jadi Thuwaibah kita tahu meninggal tahun berapa? Ke-7 Hijriah. Artinya 7 tahun setelah Nabi hijrah, beliau ini meninggal. Dan saudara sepersusuan Nabi, putra beliau yaitu Masruh, meninggal juga sebelum ibundanya. Ini tentang bagaimana sikap Nabi dan balasan Nabi kepada beliau. Lalu yang terakhir, apakah beliau masuk Islam apa tidak? Nah, di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Nuaim dan yang lainnya, atau dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, masih beliau mengatakan, wa qala wa la yu'lam annaha aslamat. Mengenai keislaman beliau, kata Ibnul Jauzi, tidak ada ulama yang menyatakan keislaman beliau.
atau keislaman beliau tidak diketahui. Artinya beliau meninggal dalam keadaan kafir. Ini bahasa yang halus dari para ulama. Wala yu'lam bi islamiha, dan tidak diketahui secara pasti keislaman. Maksud para ulama, mereka ingin mengatakan dan beliau meninggal tidak dalam Islam, cuma bahasanya dihaluskan oleh beliau. Jadi beliau meninggal dalam keadaan kafirah. Bukti yang nyata kalau beliau tidak beriman apa? Yang secara akal kita terima pasti. Apa buktinya? Kalau beliau muslimah pasti akan hijrah dong ke Madinah. Ngapain di Mekah bersama orang-orang kafir? Pasti beliau hijrah karena beliau meninggal sebelum Fathu Makkah. Thuwaibah meninggal sebelum Fathu Makkah. Jadi kalau beliau beriman, pasti beliau ngajak anaknya Masruh, karena bagaimanapun beliau tahu betapa Nabi menghormati dan menyayangi beliau. Maka kalau pindah ke Madinah akan lebih besar penghormatan Nabi kepada beliau. Tapi karena beliau tidak masuk Islam, maka beliau tidak berhijrah ke Madinah. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian? Ini mengenai perempuan pertama. Perempuan yang kedua, Halimah, insya Allah kita bahas secara detail lebih panjang lagi kisahnya di pertemuan yang akan datang. Jadi intinya, inti kajian kita bahwasannya hikmah dari persusuan orang-orang Arab mengirim anaknya di daerah Badui ada 3. Apa? 3 atau 4? Apa itu? Menjauhkan dari penyakit. Kemudian yang kedua, menguatkan fisik. Yang ketiga, membuat mereka lebih mandiri. Yang keempat, untuk menjaga kefasihan lisannya agar bisa berbicara bahasa Arab. Kemudian adat itu tidak dilakukan oleh semua orang-orang Quraisy, tapi dilakukan oleh siapa? Mengirimkan anak ke Badui dan dibayar orang yang menyusui itu. Itu dilakukan oleh siapa? Tidak semua orang. Dilakukan oleh siapa? Orang-orang ekonomi menengah ke atas. Karena orang ekonomi di bawah mereka tidak bisa melakukan hal itu. Karenanya hanya orang-orang kaya yang melakukan hal itu. Yang ketiga, bahwasannya perempuan yang pernah menyusui Nabi disepakati oleh para ulama. Tidak kita bicarakan khilaf ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Kita ambil kesepakatannya. Wanita yang disepakati menyusui Nabi ada 4. Yang pertama, ibundanya Aminah. Sementara perempuan 3 yang lain yang pernah menyusui Nabi disepakati oleh para ulama. Yang pertama, Thuwaibah Aslamiyah, budak pamannya yang bernama Abu Lahab. Yang kedua, Halimah As-Sa'diyah, dan beliau adalah perempuan yang paling lama menyusui Nabi. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang datang secara detail dan lengkap kisah bagaimana beliau menyusui Nabi dan merawat Nabi. Dan peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi dirawat oleh Thuwaibah adalah kisah hadithatus syaqq sadr, yaitu peristiwa pembelahan dada yang juga kita akan kupas secara detail di pertemuan yang akan datang. Dan yang terakhir, perempuan yang disepakati menyusui Nabi juga dari Bani Sa'ad bin Bakar. Dia adalah perempuan yang satu suku dengan Halimah, karena Nabi pernah dititipkan kepada perempuan ini 1 hari dan menyusui Nabi 1 hari full, yaitu bernama tadi siapa? Khawlah bintu Munzir As-Sa'diyah. Nah, ini 3 perempuan yang disepakati. Bagaimana kisah mereka? Insya Allah nanti kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang insya Allah biiznillah ta'ala. Jadi intinya untuk Thuwaibah, para ulama hampir mayoritas mengatakan bahwasanya beliau meninggal dalam keadaan musyrikah atau kafirah, dan beliau meninggal pada tahun berapa? Pada tahun ke-7 Hijriah, sepulangnya Nabi dari perang Khaybar. Maka Nabi begitu bersedih mendengar berita ini, dan sebagai balasan Nabi kepada beliau ketika beliau masih hidup dan ketika menikah dengan Khadijah, beliau tidak pernah melupakan jasa perempuan ini, yaitu Thuwaibah, ibunda susu beliau. Beliau selalu mengirimkan makanan, pakaian, bahkan Thuwaibah berkali-kali datang ke rumah beliau dan Khadijah, dan Nabi serta istrinya Khadijah memuliakan, menghormati, dan selalu memberikan apa yang diinginkan oleh Thuwaibah dari kebutuhan baik makanan ataupun pakaian. Ini yang bisa Anda sampaikan ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang perlu jadi oleh antum dan kita semua dari apa yang Anda sampaikan tadi. Pelajarannya adalah dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi kepada Thuwaibah, pelajaran pentingnya bahwasanya di antara akhlak yang paling menonjol dari Nabi dilihat oleh kawan, oleh sahabat beliau dan oleh musuh-musuh beliau, beliau adalah orang yang sangat cepat memaafkan kesalahan orang lain dan tidak pernah melupakan
kejasa dan kebaikan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang seperti itu sehingga kita insya Allah bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur atas kebaikan manusia yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan bermanfaat ikhwah fillah, dan mudah-mudahan bapak-bapak dan jamaah sekalian, ibu-ibu juga terus semangat untuk menghadiri kajian sirah nabawiyah di pertemuan-pertemuan yang lainnya, karena memberikan kita manfaat dan juga pengetahuan yang besar tentang Rasulullah dan juga kehidupan beliau. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, sambil kita nunggu santai, ada yang mau nanya tentang apa yang kaitannya dengan apa yang tadi kita